Itu inspirasi dari mana kok? Itu. Ada istilah warung gabungan kayak Kimeng segede galon juga kayaknya itu. Itu inspirasinya dari mana? Ini masih eksperimen ya? Ya, itu masih mencoba mas. Masih Jadi saya eksperimen. ini orangnya gampang penasaran mas. Penasaran ya? Nah, penasaran, saya coba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama saya Kumis Nyepres. Kali ini kita akan berjalan-jalan di kebunnya Mas Agus Kimeng yang beralamat di Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ini salah satu programmer Fikus yang lagi program bonsai waru Taiwan. Warunya luar biasa, banyak sekali koleksi beliau di belakang rumah ya, masih programan semua. Dicek satu persatu akarnya pada keliling, batangnya gede-gede, programannya keren-keren. Oke, simak keseruan kita hari ini bersama saya, bersama Mas Agus, nanti di channel Kumis Nyepres, dan ditunggu kawan-kawan untuk kritik dan sarannya, dan jangan lupa like, share, dan komennya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana proses budidaya bahan bonsai waru Taiwan bersama Mas Agus. Nanti kita ngobrol di saung beliau bagaimana proses penanaman, program sampai jadi bonsai waru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi di kediamannya Mas Agus, salah satu programmer bonsai di Lampung Tengah. Beliau ini memang sering sekali atau kesehariannya adalah programmer bonsai. Salah satunya beliau lagi program waru apa, Mas? Waru Taiwan. Waru Taiwan. Jadi akhir-akhir tahun ini lagi marak waru Taiwan. Nanti akan kita bahas juga. Beliau ini sering program beringin, khususnya beringin Kimeng. Jadi Mas Agus ini sudah malang buana namanya, terkenal sebagai programmer Fikus, khususnya Kimeng. Tapi ketika saya jalan-jalan di belakang tadi melihat salah satu programan beliau itu waru Taiwan, dan bahan bonsai ini sangat langka, nggak semua orang punya, jadi hanya beberapa mungkin orang Lampung Tengah atau seperti Mataram khususnya bonsai bahan waru dari beliau Mas Agus. Oke, selamat sore Mas Agus. Sore Mas. Nah, ini ngobrol-ngobrol sejenak aja. Jadi saya tadi ke belakang main ke kebun waru sampean, kayaknya banyak sekali programan bonsai waru Taiwan ya. Iya. Dulu sejarahnya awalnya kok sampean bisa dapat waru Taiwan, dan apakah waru Taiwan itu asalnya dari Taiwan sana atau gimana kok ini bisa dibonsai nih? Karena setahu saya waru itu di sawah atau di pinggir rawa-rawa ya kan ya, daunnya lebar-lebar. Nih saya lihat warunya kecil-kecil seperti yang di belakang beliau ini juga salah satu programan warunya. Gimana? Tolong ceritakan ke saya biar teman-teman ini juga terinspirasi gitu loh. Dulu awalnya dari kawan dulu Mas. Dari Ada kawan. kawan ke Jawa ditanya, ya pulang bawa bibit waru Taiwan. Waru Taiwan. Nah, saya main ke rumahnya beliau, namanya Pak Oki. Pak Oki ya. Jaya. Saya dikasih bibitan kecil itu Mas. Paling tinggi 5 cm lah dulu itu. Iya. Nah, itu saya kembangkan. Saya bikin indukan dulu. Oh, caranya indukan seperti dulu, tak gede, baru saya budidaya. Budidaya saya setek, saya cangkok. Seteknya itu langsung dipotong, tanemin, atau perlu kayak apa ya, orang-orang
direndam dulu kayak Anteng Putri atau langsung tanam gitu aja? Langsung tanam mas. Langsung tanam ya? Tanam pakai media yang tanah merah. Tanah merah? Nah, media tanah merah yang tanah merah atau tanah hitam? tanah merah mas. Tanah merah ya. Kasih pupuk nggak? Enggak kasih pupuk. Jadi pertama nanam waru itu jadi disetek, dipotong langsung ya, potong langsung seukuran rokok lah ya. Ya. Seukuran rokok itu ditanam di tanah medianya merah tanpa pupuk. Tanpa pupuk. Tanpa pupuk. Nah nanti kalau udah hidup paling enggak 3 bulan lah. 3 bulan kita ya. angkat. Kita angkat, kita lihat akarnya, perakarannya, kita program akarnya itu mana yang kurang bagus, yang kelebihan, sortir, baru kita tanam pakai pupuk. Pakai Itu pupuk. karena akarnya udah banyak gitu. Jadi memang gitu lur prosesnya, setek ya. Tetap waru ini pakai sistem setek. Sebetulnya budidayanya mudah, tinggal dipotong aja kecil-kecil batangnya, ditanam di media kalau bisa tanah merah. Tanah merah itu tanah yang nomor 2. Kalau kita gali itu kan pertama tanah hitam, kemudian tanah kuning, tanah merah. Nah tanah merah itu dia agak lengket, beda dengan tanah hitam. Kalau tanah hitam kan gembur. Nah kalau tanah merah itu agak lengket dan dia padat, nggak gampang goyang ketika ditanemin sebuah pohon ataupun tanaman. Awalnya ditanam itu, kemudian kalau setelah ditanam ditata akarnya ya mas ya. Tata akarnya, kalau udah hidup, syukur, kita angkat tata lagi, akarnya, tata akarnya program, baru kita di ground itu dipindahkan ke media yang lebih besar. Ya, Jadi itu udah ada pupuknya. Ada pupuknya ya. Pupuknya Kalau pakai yang- apa? Kayak kotoran hewan. Kotoran hewan. Kotoran sapi. kambing, kotoran sapi. Kalau pakai pupuk kimia nggak mas? Ada pupuk? Bisa itu. Boleh ya? Paling itu berapa bulan sekali itu untuk perangsang aja. Perangsang. Pupuk itu, ketika program sebuah batang mas, teman-teman kadang ini bingung. Yang dicari itu pola batangnya dulu, apa besarnya batang dulu, apa akarnya dulu. Itu kadang-kadang teman bonsai pemula itu masih bingung awalnya itu mau gimana. Awal mindset sampai ini pohon nih, bahan, cangkokan atau setekan. Apa yang dikejar apanya dulu kalau pengen jadi? Sebenarnya kalau orang itu beda-beda mas. Beda-beda ya. Ada yang sistemnya kita pakai pola pohonnya dulu langsung cabangan. Kalau saya yang utama akar. Akar ya. Saya akar dulu, saya Tata yang bagus, baru kita main ke pola dari batang gitu. Jadi Mas Agus ini punya cara yang unik tersendiri memang. Jadi akar yang ditata harus keliling kalau bisa, karena bonsai itu kelihatan indah ketika akarnya kokoh. Nah, kata beliau seperti itu, akarnya kokoh. Kalau akarnya udah kokoh, bagus. Nah, nanti baru ke pola batang Mas ya. Ya, Pola batang. Gedein batang. Gedein batang. Baru Nyari ngelos setang besar-besar setangnya. Kemudian untuk dimensi perantingan itu masih tahap lama ya. Tahap lama, Mas. Yang Ini penting masih, yang penting Kita akarnya cari ketata akar. dulu, batang gede, gede. Nah, terus nanti nyari pola. Oh, ini harus ke sini, harus ke sini. Iya. Nah, kemudian saya tadi lihat ada waru cangkokan, Mas. Waru gabungan. Iya. Itu inspirasi dari mana kok? Itu. Ada istilah waru gabungan kayak kimeng segede galon juga kayaknya itu. Itu inspirasinya dari mana? Ini masih eksperimen ya? Ya, itu masih mencoba, Mas. Masih Jadi saya eksperimen. ini orangnya gampang penasaran, Mas. Penasaran ya? Nah, penasaran, saya coba. Hmm. Nah, hasilnya seperti itu sebenarnya. Mau lengket gitu kayaknya. Mau lengket. Nah, Tapi belum ada kepastian. nah, belum ada, nanti nunggu hasilnya. Mas. Tunggu hasil. Beda kalau sama kimeng ya. Kimeng juga Beda. udah banyak ini Nah, hasilnya. cukup ada cerita lucu lagi. Beliau ini dulu juga pernah penasaran. Jadi Anteng Putri digabung. Nah, gabung sebetulnya. Cuman ketika kawatnya lepas dia ikut lepas. Tapi ya nggak lepas semua sih. Dalam artian lengketnya nggak sempurna. Tapi ya tampilannya bagus. Dia bentuknya formal dan sekarang sudah solid ya. Solid udah. Jadi beliau ini di Lampung Tengah cukup menginspirasi buat teman-teman. Beliau ini salah satu programmer yang saat ini sudah menikmati hasilnya dari programan bonsai. Nanti untuk detailnya nanti kita bahas masalah kimeng ya Mas ya. Nah kemudian kita lihat dulu Mas, saya mau pengen lihat ini salah satu programan beliau yang sudah jadi, programan waru Taiwan.
di Lampung Tengah mungkin belum banyak yang punya. Ini beliau salah satu yang sudah punya, hampir jadi lah, belum sempurna tapi udah hampir jadi. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah ini salah satu programan sampean Mas ya. Ini awalnya dulu akarnya dulu ditata. Ya, akarnya dulu. Akarnya harus keliling seperti itu ya. Ya, Itu kalau waru tuh punya akar tunggal Mas? ada kalau masih kecil Mas. Kalau Udah gede? Nah, dia kalah sama yang samping. Oh gitu ya. Jadi akarnya dulu yang ditata akarnya, kemudian pembesaran batang. Nah, Seperti ini ya. Ini persentase jadinya berapa persen ini? Kurang apalah istilahnya. ini paling masih berapa persen? 50%. Masih lama lah ya. Untuk stang-stangnya juga belum imbang. Sekitar 2 tahun Mas. Umur 2 tahun. 2 tahun. Berarti cepet ya. Dari besar inilah dulu. Cepet lur. Nah ini agak yang bagus Mas, kesini Mas. Nah ini agak yang ini, nah ini yang sudah pameran kemarin ikut jemur bonsai lah, bukan pameran ya. Iki pernah jemur dipajang, perantingan-perantingannya udah pas. Tapi ini on the rock. Nah ini waru on the rock, programan waru on the rock, slanting ya. Apa slanting apa bukan namanya? Slanting on the rock ya. Ini juga berapa tahun ini Mas? Ini 2 tahun juga Mas. 2 tahun ya. Kalau udah apa namanya bentuk seperti ini, medianya pakai Ini medianya masih pakai pasir sama pupuk kandang. pasir Malang ya. Tetap lur, medianya pakai pasir Malang, lebih bagus. Mas ini kalau teman-teman lihat ke sini terus pengen ikut budidaya atau ingin beli itu gimana Mas? Monggo, monggo. Boleh ya? Iya. Boleh ya. Nanti Facebooknya boleh di-share di deskripsi toh? Oh iya, iya. Boleh ya. Nah nanti ini teman-teman kalau pengen ikut budidaya atau mau beli bonsainya Mas Agus, boleh nanti dicek di deskripsi ya. Oke. Sebenarnya belum bonsai Mas. Belum. Masih Bahan. bonsai. Oh bahan bonsai ya. Bahan bonsai tapi sudah agak mahal ini, saya aja nggak berani nawar kayaknya. Tapi dengar-dengar yang ini udah laku Mas ya? Udah nih Mas. Udah laku. Kira-kira boleh tahu nggak yang kayak gini ini berapa? Menginspirasi kawan-kawan lah biar tambah semangat budidaya. Ini sekitar 8 Mas. Tingkat 8 ya. Luar biasa lur, 2 tahun 8 juta. Ya lumayan cukup menginspirasi. Dari akarnya bagus dia, selentingnya, percabangannya, anak rantingnya juga udah mulai enak. Memang daunnya seperti ini ya, agak kecil-kecil ya. Ya, udah kecil ini udah proses pruning 3 kali Mas. 3 kali ya. Kalau aslinya kan Gede-gede. ini Waru kan gede-gede. udah mulai pengecilan. Daunnya 3 kali pruning ya. Oke, terima kasih Mas Agus atas inspirasi kawan-kawan tentang bonsai waru. Nanti kita lanjut lagi lah belajar tentang kimeng. Oke, terima kasih. Waru serasa kimeng. Wogel.